Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Agustus 2020. Berjuanglah dengan iman, kuasa Allah akan menyertai. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama, 1 Raja 19 ayat 9a, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 13a. Bacaan kedua, Roma 9 ayat 1 sampai dengan 5, dan Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita ini pasti akan menjumpai berbagai bentuk persoalan dan ragam tantangan. Secara manusiawi, kita mungkin tak sanggup menghadapinya karena kita memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Dari kelemahan itu bisa saja membawa kita kepada keputusasaan, ketakutan, stres, sakit hati, dendam, amarah, dan lain-lain sebagainya. Mau tidak mau, saudara-saudara, kita harus menghadapi segala pergumulan hidup yang akan kita lalui di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, Injil hari ini dapat menolong kita menghadapi segala tantangan kehidupan yang kita hadapi. Melalui kisah tentang Yesus berjalan di atas air, ada banyak hal yang hendak disampaikan kepada kita semua untuk memberikan kekuatan dan keberanian berjalan dalam menghadapi kehidupan yang sedang dan yang akan kita lalui. Yang menjadi perenungan bagi kita melalui Injil hari ini, saudara-saudara, adalah yang pertama, kita pasti selamat dalam perintah Tuhan. Jika memang dalam perjalanan kehidupan ini kita menjalaninya sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan, maka saudara-saudara, apapun bentuk rintangan dan halangan yang kita hadapi, Tuhan akan pasti selamatkan kepada tujuan yang Tuhan perintahkan untuk kita masuki. Dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita diombang-ambingkan oleh lautan dunia yang bergelora ini. Tuhan tidak akan biarkan kita diombang-ambingkan oleh perasaan takut, bimbang, dan kekhawatiran. Tuhan mengetahui kelemahan kita sehingga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan banyak cara, saudara-saudara, untuk menolong kita yang tidak dapat kita pikirkan. Tetapi yang pasti, kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya di hadapan kita. Dan dia akan berkata, tenanglah, aku ini. Di dalam segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan lihat besarnya tantangan, tetapi lihatlah besarnya kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Apakah yang harus kita takuti jika kita sesungguhnya sedang berjalan dalam perintah Tuhan? Seharusnya tidak lagi kita perlu takut, saudara-saudara. Namun kenyataannya di dalam hidup ini banyak orang Kristen masih meragukan imannya kepada Tuhan karena melihat besarnya masalah yang dihadapinya. Dan akhirnya dia ditenggelamkan oleh perasaan-perasaan ketakutannya. Jika kita menghadapi tantangan hidup, sadarkanlah diri bahwa sebesar apapun rintangan dan tantangan apapun tidak sebanding dengan besar kuasa Tuhan yang hendak dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi kepada Petrus, saudara-saudara, ketika merasakan tiupan angin, padahal di depannya ada Yesus yang sudah memperlihatkan kuasanya yang besar. Jangan takut adalah seruan keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab Allah telah bersama-sama dengan kita.
Saatnya saudara-saudara kita berjuang dengan iman, sebab kuasa Allah yang besar akan menolong dalam segala kelemahan kita. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun dan bagaimanapun besarnya persoalan pergumulan kita, ingatlah bahwa semuanya itu hanya berada di bawah telapak kaki Yesus. Untuk menang dalam menghadapi masalah ini, kita harus memandang pada Yesus, bukan pada persoalan itu, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, melalui Injil hari ini, kita mau menghadapi segala masalah hidup ini dengan tidak takut. Hanya memandang Tuhan Yesus dan bersama Yesus, pertolongan akan datang kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan Yesus di dalam perayaan Ekaristi, baik secara live streaming maupun secara langsung di gereja. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.